give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kloter 1 yang beranggotakan saya Ahmadiyah Syifa Prameswari dengan NIM 222422069. Saya Syadela dengan NIM 222422025. Saya Novita Anggraini dengan NIM 2224220. Saya Istiqomah Nur Azizah dengan NIM 222422080. Saya Alia Nisrina Hamzah dengan NIM 222422074. Kami di sini akan membahaskan tentang pengertian IMC, cara penggunaan dan cara perawatan pada berbagai alat parameter lingkungan yang ada di laboratorium. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari soil tester, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara perawatannya. Menurut Purnama et al. Tahun 2023, soil tester adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau pH dan kelembapan tanah. Cara penggunaannya yang pertama yaitu gali terlebih dahulu tanah menggunakan skop, kemudian masukkan soil tester bagian runcing ke dalam tanah hingga batasan yang berwarna coklat. Lalu lihat pH pada layar. Terdapat dua skala pada layar, skala bawah yang berwarna biru yaitu untuk mengukur pH dan skala atas yang berwarna merah itu untuk mengukur kelembapan. Kemudian tekan tombol hold yang berada pada sisi samping soil meter agar nilai atau angka atau hasilnya itu tidak berubah-ubah. Cara perawatannya cukup mudah. Yang pertama, setelah selesai dipakai, soil tester dibersihkan menggunakan tisu basah dan tisu kering. Kemudian, masukkan kembali soil tester kepada tempatnya dan simpan di tempat yang tidak lembab. Selanjutnya yaitu luxmeter. Menurut Alti et al. Tahun 2020, luxmeter yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Cara penggunaannya yang pertama, nyalakan tombol power, lalu pilih range pengukuran sesuai kebutuhan, dan arahkan sensor cahaya ke tempat cahaya. Nantinya hasilnya akan muncul pada layar. Jika hasil sudah pasti, tekan tombol hold agar hasilnya tidak berubah-ubah. Setelah itu, matikan alat dengan menekan tombol power. Cara perawatannya cukup mudah, yaitu setelah luxmeter digunakan, simpan kembali luxmeter ke tempatnya dan simpan di tempat yang tidak lembab. Yang ketiga yaitu ada anemometer. Menurut Wahyudin et al. Tahun 2022, anemometer yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Cara penggunaannya yaitu dengan menekan tombol on atau off yang berwarna hijau, kemudian hadapkan ke arah angin. Pada anemometer, terdapat 4 tombol di atas tombol on-off. Tombol pertama yaitu tombol unit yang digunakan untuk mengubah satuan dari kecepatan angin. Tombol kedua yaitu tombol yang digunakan untuk mengubah suhu. Tombol ketiga digunakan untuk mengukur maksimal dan minimal. Serta tombol yang terakhir yaitu tombol hold digunakan agar hasilnya tidak berubah-ubah. Kemudian setelah selesai digunakan, matikan kembali anemometer dengan menekan tombol off. Cara perawatannya cukup mudah. Setelah selesai digunakan, masukkan anemometer ke dalam tasnya dan simpan di tempat yang tidak lembab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai InsectNet. Menurut Yusuf et al. 2022, InsectNet adalah jaring yang digunakan untuk menangkap serangga yang aktif terbang di udara. Nah, seperti definisinya ini, tentu fungsi dari InsectNet adalah untuk menangkap serangga yang aktif terbang di udara, seperti capung, kupu-kupu, lebah, dan juga tawon. Jaring serangga atau InsectNet ini terbuat dari bahan yang ringan dan kuat, yaitu kain kasa dan kain belacu. Panjang tangkai jaring sekitar 75 cm sampai 100 cm. Mulut jaring terbuka dengan garis tengah sekitar 30 cm. Bingkai lingkaran terbuat dari kawat yang keras dan kuat. Panjang kantong kain kasa sekitar 2 kali panjang garis tengah lingkaran mulut jaring.
Insect net dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan mengayunkannya pada serangga dan menyapukannya pada sekitar tanaman. Perawatan insect net sangatlah mudah. Setelah dipakai cukup kita bersihkan lalu kita keringkan. Dan setelah kering kita simpan di tempat yang tertutup dan juga kering. Selanjutnya ada binokuler. Menurut Irfan dan Hermawan 2019, teropong binokuler atau teleskop binokuler adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Binokuler ini berfungsi untuk memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Cara penggunaan binokuler ini yaitu dengan cara memegang binokuler dengan kedua tangan, lalu posisikan binokuler tersebut sesuai dengan posisi mata kita. Kemudian atur binokuler sesuai dengan jarak antar mata kita dengan menarik tabung binokuler ke bawah atau ke atas. Jika sudah pas, atur diopter untuk memfokuskan lensa agar gambar yang dihasilkan terlihat tajam. Untuk merawat binokuler agar selalu dalam keadaan baik, setelah dipakai selalu tutup kembali lensa binokuler, lalu masukkan pada case-nya dan disimpan di tempat yang aman. Jika kita ingin membersihkan lensa binokuler, kita harus menggunakan pembersih khusus agar lensanya tidak rusak. Selanjutnya ada plankton net. Plankton net adalah water sampling yang dirancang khusus untuk melakukan pengambilan sampel plankton. Menurut Demawati et al. 2020, plankton net berfungsi untuk pengambilan sampling plankton di perairan. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel plankton di lokasi penelitian bisa dilakukan secara horizontal atau vertikal. Pada teknik horizontal, plankton net ditarik dari satu titik di laut menuju ke titik yang lain. Plankton net ditarik untuk jarak dan waktu tertentu, biasanya kurang lebih 5-8 menit. Lalu sampel air hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol sampel. Sedangkan pada teknik vertikal, plankton net digunakan untuk menyaring sampel air secara manual oleh peneliti. Cara perawatan dari plankton net ini setelah pemakaian selesai, segeralah dibersihkan. Keringkan dengan menjemur atau mengangin-anginkan. Lalu, setelah kering, simpan plankton net di tempat yang kering untuk menghindari kerusakan alat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refraktometer seawater. Menurut Bella et al. Tahun 2021, refraktometer seawater merupakan alat pengukur salinitas dengan mengukur indeks pembiasan pada cairan yang digunakan untuk mengukur kadar garam. Jadi, refraktometer seawater berfungsi untuk mengukur salinitas atau kadar garam pada suatu larutan. Nah, cara menggunakan refraktometer ini, pertama, pastikan refraktometer dalam keadaan kering dan juga bersih. Kemudian, klik tombol start sampai tertulis huruf LLL pada layar. Kemudian, klik tombol 0 sampai tertulis angka 000. Setelah itu, isi piringan seng dengan cairan atau larutan yang sudah disiapkan hingga piringan seng tersebut penuh. Dan juga jangan sampai tumpah untuk mengisi piringan seng tersebut ya. Setelah itu, klik tombol start lagi dan pada layar akan muncul persentase kadar dari garam suatu cairan atau larutan tersebut. Nah, cara perawatannya yaitu setelah refraktometer selesai digunakan, buang larutan atau cairan yang berada di piringan seng. Kemudian dilap menggunakan lap khusus atau tisu sampai kering dan disimpan di tempat yang kering, bersih, dan juga aman. Selanjutnya yaitu kertas lakmus. Menurut Setiawan et al. Tahun 2023, kertas lakmus merupakan salah satu indikator yang sering dipakai dalam praktikum maupun penelitian. Kertas lakmus memiliki sifat yang praktis dan hasil yang diberikan dapat dengan cepat menginformasikan sifat dari suatu bahan, yaitu asam, basa, ataupun netral. Jadi, fungsi dari kertas lakmus yaitu untuk menguji suatu zat atau bahan apakah termasuk asam atau basa. Cara penggunaannya yaitu pertama-tama siapkan larutan dan kertas lakmus merah dan biru. Kemudian ambil satu kertas lakmus merah dan biru dan celupkan pada larutan yang sudah disediakan. Setelah itu, lihat perubahan warna pada kertas lakmus. Jika pada kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, berarti larutan tersebut termasuk larutan asam. Dan jika kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, artinya larutan tersebut termasuk larutan basah. Dan jika kertas lakmus merah dan biru tidak berubah warna sama sekali, artinya
larutan tersebut adalah larutan netral. Nah, cara perawatannya yaitu kertas lakmus yang sudah dipakai dibuang pada tempatnya. Kemudian kertas lakmus yang belum dipakai disimpan di kotak kemasan yang sudah tersedia. Tutup kembali kemasan kertas lakmus. Setelah itu simpan di tempat yang kering dan juga bersih. Selanjutnya yaitu pH indikator. Menurut Setiawan et al. Tahun 2023, pH indikator adalah kertas yang memiliki 4 warna atau lebih yang berfungsi untuk mengukur pH dari suatu larutan. Nah, cara penggunaannya, pertama-tama siapkan larutan dan juga kertas pH indikator terlebih dahulu. Kemudian, ambil kertas pH indikator dan celupkan ke dalam larutan. Diamkan selama beberapa detik, setelah itu angkat dan kertas akan mengalami perubahan warna sesuai rentang pH dari larutan tersebut. Setelah itu, cocokkan perubahan warna pada 4 kotak kertas pH indikator tersebut dengan rentang pH yang ada di kemasan kertas kotak indikator tersebut. Nah, rentang pH dari indikator ini 1-14. Nah, rentang pH yang kurang dari 3 termasuk asam kuat. Dan rentang pH dari 3-6 termasuk asam lemah, rentang pH 7 termasuk netral, dan rentang pH 8-11 termasuk basa lemah, dan terakhir rentang pH yang lebih dari 11 termasuk basa kuat. Nah, cara perawatan dari kertas pH ini yaitu setelah pemakaian, kertas pH indikator ini dibuang pada tempatnya. Setelah itu ditutup kembali kemasan kertas pH indikator ini dan juga disimpan di tempat yang kering dan juga bersih. Neraca analitik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang suatu zat atau bahan secara akurat. Rahma dan Salsabila juga mengungkapkan bahwa neraca analitik memiliki fungsi untuk menimbang suatu bahan atau zat sebelum melakukan percobaan dengan hasil pengukuran yang akurat. Cara penggunaan neraca analitik ini sangat gampang. Yang pertama, tekan tombol 0 untuk mulai menimbang. Lalu yang kedua, tunggu hingga angka 0 muncul dan letakkan zat atau bahan yang akan ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, pindahkan zat atau bahan ke wadah yang lain. Lalu tekan kembali tombol 0 untuk mematikan neraca. Neraca akan mati secara otomatis dengan lama waktu sekitar 5-10 detik. Cara perawatan untuk neraca analitik ini dilap setelah selesai digunakan sampai bersih. Lalu simpan pada kardusnya jika ada dan letakkan di tempat yang tidak lembab. Hygrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara yang ada di sekitar kita secara manual. Kusnaindi DKK juga menyebutkan bahwa hygrometer memiliki fungsi untuk mengukur kelembapan udara. Sebelum menggunakan hygrometer, alangkah baiknya kita mengetahui skala yang ditampilkan pada alat hygrometer itu sendiri. Yang pertama ada skala kelembapan ditunjukkan dengan persen, dan yang kedua ada skala suhu atau termometer ditunjukkan dengan derajat Celcius. Cara penggunaannya yaitu letakkan hygrometer pada area yang akan diukur kelembapannya. Tunggu sekitar kurang lebih 5 menit dan baca hasil pengukurannya. Cara perawatannya yaitu lap setelah digunakan dan letakkan pada tempat yang terjaga kelembapannya seperti dry box penyimpan kamera dengan tujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada peralatan. Meteran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui suatu panjang dari tempat atau titik yang akan diukur. Novriademan DKK menyebutkan bahwa meteran memiliki fungsi untuk mengukur panjang, lebar, titik, jarak, dan sebagainya. Cara penggunaan meteran ini relatif mudah, yaitu dengan merentangkan meteran dari ujung satu ke ujung yang lainnya pada objek yang akan diukur. Namun agar lebih efektif, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. 1 orang memegang ujung meteran dan meletakkan meteran pada titik pertama pengukuran yaitu dengan angka 0. Sedangkan 1 orang lainnya memegang ujung rolmeter dan melanjutkan pengukuran pada titik yang akan diukur. Kemudian tarik meteran selurus mungkin sampai pada titik yang akan dituju. Kemudian baca hasil meteran pada titik tersebut. Cara perawatan meteran ini cukup mudah, yaitu bersihkan sebelum dan sesudah digunakan.
Bersihkan pada bagian yang sekiranya kotor. Setelah digunakan, lalu simpan pada tempat yang aman dan kembalikan pada tempat semula. Selanjutnya di sini ada loop. Loop adalah alat optik yang memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya ada cara kerja saat menggunakan loop. Nah, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa atau soft. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Letakkan kaca pembesar di depan benda atau objek yang akan dilihat sehingga benda tersebut dapat terlihat melalui lensa kaca yang diperbesar. Nah, kemudian fokuskan lensa kaca pembesar dengan cara menggeser lensa ke atas atau ke bawah, sehingga benda atau objek yang dilihat terlihat jelas dan tidak buram. Kemudian lihat benda atau objek yang dilihat melalui kaca pembesar dan diperhatikan detail-detail yang tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada cara penyimpanan. Nah, caranya ini pertama-tama bersihkan lensa kaca pembesar setelah digunakan, terutama bagian-bagian yang terkena debu atau kotoran. Gunakan sifat lembut atau kain yang lembut untuk membersihkan lensa kaca pembesar. Nah, kemudian bisa dikeringkan dengan hati-hati. Jaga kebersihan kaca pembesar, pastikan kaca pembesar ini tidak terkena debu atau kotoran lainnya, karena dapat mengganggu hasil pengamatan kita nanti. Simpan kaca pembesar di tempat yang kering dan bersih. Jangan simpan kaca pembesar di tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung. Nah, karena dapat merusak lensa kaca pembesar. Jangan membiarkan kaca pembesar terbuka saat tidak digunakan. Kemudian tutup kaca pembesar dengan rapat setelah digunakan agar lensa kaca pembesar tidak terkena debu atau kotoran. Maka teman-teman, selanjutnya di sini ada termometer raksa. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu berbasis pada air raksa atau alkohol. Nah, dalam penggunaan termometer ini tentunya memiliki beberapa hal yang harus kita perhatikan. Adapun cara mempergunakan termometer dalam laboratorium sebagai berikut. Nah, pertama tentunya kita bersihkan termometer sebelum kita menggunakan termometer itu. Pastikan termometer telah bersih dari zat kimia lain. Jika terdapat zat kimia lain yang menempel pada termometer, hal tersebut akan membuat zat yang kita ukur menjadi terkontaminasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada zat tersebut. Nah, posisi termometer untuk menggunakan termometer bagian ujung bawah supaya tidak menyentuh dasar dari wadah zat yang kita gunakan. Misal, kita mengukur suhu zat cair dalam gelas beker, pastikan ujung bawah atau sensor dari termometer tidak menyentuh dasar dari gelas beker itu sendiri. Nah, kemudian jangan memegang termometer saat melakukan pengukuran. Sebaiknya kita tidak memegang termometer secara langsung menggunakan tangan kita. Nah, hal tersebut karena tangan kita memiliki panas sehingga akan berpengaruh terhadap pengukuran dari termometer. Oleh karena itu, gunakan tali untuk menggantungkan termometer sehingga tidak bersentuhan secara langsung dengan tangan kita. Kemudian, cara penyimpanan, perhatikan permukaan kaca termometer setelah dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usapkan kain tersebut secara perlahan. Yang kedua, segera simpan termometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanannya. Sebelum disimpan, sebaiknya termometer didinginkan terlebih dahulu. Simpan termometer pada lemari penyimpanan tertutup. Nah, yang terakhir, periksa keadaan termometer secara berkala. Jangan sampai terjadi anomali pada termometer tersebut. Selanjutnya di sini ada alat Setchidis. Alat Setchidis ini merupakan alat analisis untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Nah, Setchidis ini adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Cara menggunakan Setchidis cukup mudah. Lempengan Setchidis diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada Setchidis tidak terlihat lagi dalam air kedalaman tertentu, maka didapat hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air. Nah, setelah selesai digunakan, dibilas dengan air tawar supaya tidak berkarat. Kembali dalam kondisi kering, gunakan tali tampar yang kuat.
Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.